pentingnya mencari dan memiliki hikmat dan didikan. Amsal pasal 1 ayat 2 sampai 3. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Jadi, kita Amsal mengajar kita bagaimana caranya menjadi orang yang bijaksana. Jangan menjadi orang yang tidak bijaksana alias bodoh. Saya sudah jelaskan tadi kepada saudara. Orang punya pendidikan sangat super tinggi. Secara akademik, belum tentu loh dia bijaksana. Kenapa? Karena kebijaksanaan itu hanya didapatkan, ditemukan waktu kita mengalami pertobatan dan kelahiran baru kepada Kristus. Maka ada banyak orang secara akademik hebat pendidikannya, tetapi keputusannya, tetapi rencananya, dan juga tindakannya konyol. Siapakah mereka itu? Para koruptor. Nggak ada koruptor yang tidak berpendidikan. Rata-rata koruptor itu pendidikannya minimal sarjana loh Bapak Ibu. Bahkan ada yang sampai profesor. Tapi kenapa bodoh dengan melakukan korupsi? Karena tidak memiliki kebijaksanaan dari Tuhan. Mengajar kita harus jadi orang bijaksana. Supaya waktu kita mengambil keputusan, waktu kita bertindak, jangan konyol, jangan salah, jangan bodoh. Kan itu kira-kira. Nah ini yang diajarkan oleh kita Amsal kepada kita. Yang kedua, mengajar kita cara membangun fondasi kehidupan yang benar. Contohnya Amsal pasal 1 ayat 7. Lagi-lagi takut akan Tuhan, permulaan ilmu pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi Tuhan mau kasih ke kita kunci, resep, atau strategi. Ya, bagaimana supaya kita memiliki dasar atau fondasi kehidupan yang benar. Secara rohani, secara jasmani, secara akademik pendidikan, secara apa lagi nih? Karir, juga apa? Rumah tangga, usaha, bisnis, pelayanan harus dimulai dari Tuhan. Start awalnya bertobat, berubah, bertumbuh, dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Buktinya, apa yang mau diajarkan kepada kita lewat Amsal pasal 1 ayat 7 ini? Supaya kita mempercayai Tuhan dalam setiap tindakan dan perbuatan kita. Dengan cara apa? Doa pagi, baca firman Tuhan dan lakukan, renungkan dan lakukan segala satunya seperti yang Tuhan kehendaki. Saya mesti tetap lakukan itu Bapak Ibu setiap hari. 3, mengajar kita supaya cerdas dalam mengambil keputusan dan bertindak. Kita lihat contoh Amsal pasal 1 ayat 4. Tuhan memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Artinya begini, saudara. Tuhan, waktu kita memiliki rasa hormat, taat, setia kepada Tuhan dengan menjauhi dosa tentu, dan serta melakukan yang benar, kan gitu. Maka itu menjadi pertimbangan Tuhan menambahkan kita apa? Kecerdasan. Kecerdasan itu bicara tentang kemampuan memahami dan mengerti segala sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh orang lain. Itu namanya cerdas. Ya. Bahkan Tuhan bisa ajar kita belajar dari pengalaman hidup orang lain. Saya banyak belajar, saudara. Dari pengalaman hidup tokoh-tokoh nabi-nabi di perjanjian lama. Dan juga dari rasul-rasul di perjanjian baru. Saya juga banyak belajar dari pengalaman hidup orang-orang sukses di dunia ini. Saya banyak belajar. Untuk menjadi peringatan buat saya. Ya, supaya jangan sampai jatuh di dalam dosa yang sama yang mereka lakukan. Itu bisa diberikan Tuhan kepada kita. Karena apa? Hikmatnya dari Tuhan. Jadi artinya apa? Kita ditolong lewat kita Amsal ini supaya kita mengandalkan Tuhan lebih dahulu. Sebelum merencanakan, sebelum mengerjakan, sebelum melakukan segala aktivitas kita sehari-hari. Dimulai dengan apa itu tadi? Saat teduh itu menjadi penting loh. Yang keempat, tujuan kita harus menuntun kita untuk hidup jujur. Bukan hanya hari Minggu. Di dalam setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun ini. Amsal pasal 2 ayat 9. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, kita Amsal menolong kita, mengajar kita, membimbing kita. Jujur itu harus di semua ruang, waktu, dan tempat. Bukan hanya hari Minggu kita jujur. Di luar hari Minggu kita harus jujur.
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Harus jujur juga. Baik kepada Tuhan dan juga baik kepada sesama. Jadi waktu kita melakukan pekerjaan kita tetap juga kita harus jujur. Contoh konkretnya apa? Datanglah tepat waktu. Jangan telat. Karena kalau telat berarti udah nggak jujur. Kan gitu. Setelah kita absen pagi, oke. Biasanya kan swasta begitu ya. Nanti kan ada absen sore. Waktu dari pagi, siang, sampai sore. Jujur kita harus mempergunakan setiap detik, menit, jam, hari. Dengan produktif. Artinya apa? Menghasilkan. Harus ada yang kita hasilkan. Harus ada yang kita kerjakan tuh. Jangan hanya sekedar jujur absen pagi, jujur absen pulang. Tapi sepanjang satu hari nggak ada yang kita hasilkan. Nggak ada yang kita perbuat, nggak ada yang kita kerjakan. Kita lebih banyak sibuk dengan apa? HP kita, main game, nonton TV. Itu namanya nggak jujur tuh. Jadi jujur itu menyangkut juga dalam hal apa? Mempergunakan waktu. Kita harus jujur pula. Mempergunakan uang berkat Tuhan. Kenapa banyak orang selalu berkekurangan? Yang ujungnya protes marah sama Tuhan. Karena nggak jujur mempergunakan berkat yang Tuhan sediakan. Ya. Dalam melayani Bapak Ibu, kita juga harus jujur. Persembahan yang masuk. Harus jujur menghitungnya. Bagi kita hamba Tuhan, harus benar-benar persembahan itu jujur kita pakai. Di pelayanan kami, di pelayanan saya, Rp1 orang kirim persembahan untuk mendukung pelayanan kami. Itu kami kasih laporannya. Kami kasih bukti. Persembahan mereka itu kami pakai untuk memberitakan Injil. Memuridkan, menggembalakan, membantu, menolong orang yang susah, memberikan makan dan minum. Contoh, kami kasih buktinya dalam bentuk video itu. Jujur. Yang kelima, kita Amsal mengajar kita supaya berhasil dalam caranya gimana? Amsal pasal 3, 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Artinya Amsal ini menuntun kita untuk selalu mempercayai Tuhan di atas pengetahuan kita. Untuk selalu mengandalkan Tuhan di atas pengalaman kita. Untuk selalu mempercayai Tuhan di atas dari aset, modal, kekayaan, uang, bangunan. Harus tetap lebih tinggi. Jangan kita kembali melakukan dosa yang dilakukan oleh Nimrod dan teman-temannya. Waktu mereka membangun menara Babel, itu artinya apa? Mereka sudah tidak lagi mempercayai Tuhan lebih di atas segala-galanya. Tapi mereka lebih mempercayai, menuhankan kemampuan berpikir mereka, kekuatan mereka. Dengan mereka membangun menara Babel itu. Dan itulah awal kehancurannya. Maka artinya saudara, orang yang tidak mengandalkan Tuhan total. Setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun dalam hidupnya, pasti Tuhan tidak akan tolong. Bahkan kehancuran demi kehancuran yang dialami, seperti Nimrod dan rekan-rekannya. Saya kira kita nggak perlu mengulangi dosa yang sama. Yang keenam, mengajar kita cara memilih teman yang benar. Dan menjalani hidup yang baik. Amsal pasal 13 ayat 30. Bergaullah dengan orang yang bijak. Supaya engkau menjadi bijak. Jangan berteman dengan orang yang bebal. Jadi Tuhan sangat melarang keras. Kita nggak boleh sembarangan berteman dengan semua orang. Apalagi misalkan orang-orang itu adalah orang-orang yang malas. Orang-orang yang bebal. Tapi Tuhan katakan, engkau harus pilih-pilih kalau memilih teman. Apalagi memilih pasangan hidup nih bagi saudara nih. Pilihlah pasangan hidup yang bijak, jangan yang bebal. Pilihlah pasangan hidup yang rajin, jangan yang malas. Pilihlah pasangan hidup yang rohani, jangan yang rohana. Juga kita diingatkan, perlu mencari komunitas, lingkungan, pergaulan yang sama-sama membangun, yang sama-sama positif.
Yang ketujuh, mengajar kita cara menghindari kebodohan dan dosa. Contoh Amsal pasal 4 ayat 14-15. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Hindarilah, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Artinya kitab ini mau mengajar kita sebenarnya. Cara berpikir kita tidak boleh sama dengan cara berpikir orang malas. Cara kita bekerja, cara kita berbisnis, cara kita berusaha, cara kita melayani. Tidak boleh mengcopy paste cara orang-orang berdosa. Mengcopy paste cara orang-orang yang